Baik, sebelum kita mulai kita menyapa dulu. Jadi Romo ini ada peserta yang dari luar Balikpapan, ada yang Ya, dari Timor, Tamanasa ya. Timor, kemudian dari Surabaya, dari Solo juga ada, Oh, Solo juga. ada. Kemudian dari Putak, ya, Putak tadi Suster Justina ya dari Putak. Kemudian ada dari Barong Tongko, dari karya kesehatannya Romo, nah, dari klinik Santa Familia, kemudian ada dari PAUD Santa Miriam. Tadi kalau tidak salah ada Dokter Bruno, tapi sepertinya sudah keluar lagi sepertinya ya. Oke, kemudian mungkin nanti Romo bisa menyapa yang melalui live streaming juga. Ada yang mengikuti dari Iya. live Oh, streaming, gitu. ya. Oke. Baik, kita akan memulai kembali kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk Suster Clarina, apakah ingin menyetel kembali lagunya untuk menyegarkan, untuk biar suasananya lebih ambiar kalau kata Pak Joko ya. Dan Suster Bapak Ibu Guru bisa menyalakan mic-nya, mungkin kita bisa bernyanyi bersama. Ulangin lagi ya, oke. Ya, silahkan dinyalakan mic-nya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Arang mau jadi pohon. Jadi pohon? Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak saya, selamat pagi abah saya. Mentari hari ini
adem sekali ya lagunya. Baik, terima kasih untuk Suster Clarina, terima kasih untuk lagunya yang sangat menyentuh kita untuk siang hari ini ya. Baik, mungkin kita lanjutkan lagi untuk Suster, Bapak, dan Ibu Guru. Kita akan mengikuti sesi yang kedua hingga jam 12.30. Ya, baik, kepada Romo, dipersilahkan. Oke, baik. Ya, kita sekarang masuk ke harta yang paling berharga kedua. Harta yang paling berharga yang kedua, yang pertama tadi jelas tentang perkawinan, yaitu perkawinan. Perkawinan, relasi, kasih Bapak Ibu sebagai suami istri. Harta berharga yang kedua, tidak lain dan tidak bukan adalah, ya, siapa yang ada di dekat Bapak Ibu suster sekalian, itu kan, yaitu untuk keluarga adalah pasangan dan anak-anak. Untuk para suster, untuk kami adalah teman-teman sekomunitas, saudara-saudari sekomunitas. Nah, mengawali refleksi yang kedua ini, saya ingin mengajak suster, Bapak Ibu sekalian, merenungkan dari Sabda Tuhan Injil Matius bab 16 ayat 18 sampai dengan 19. Ayat ini biasanya dipakai atau digunakan untuk memberikan gambaran, memberikan penjelasan mengenai hierarki di dalam penggembalaan gereja. Di dalam penggembalaan gereja ada paus, ada uskup, ada imam, kemudian ada kaum awam yang membantu pelayanan di dalam gereja. Para suster, Bapak Ibu, sabda Tuhan ini, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Oh ya, maaf, mungkin ada Bapak Ibu yang bukan Kristen, bukan Katolik ya, yang Islam ada ya? Ada. Nah, minta ada, maaf Romo. Karena ada ya. Minta maaf, ini saya hanya mengambil dari kitab suci Kristen, kitab suci Katolik ya. Saya tidak terfikir, tidak terfikir kalau ada Bapak Ibu yang Islam, yang sebetulnya bisa saja saya mengambilkan dari beberapa sumber gitu ya. Tapi oke lah. Mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan dari kacamata atau dari pengajaran Katolik ini memberi inspirasi untuk Bapak Ibu yang Muslim, Muslimah. Nanti Bapak Ibu silahkan cari sendiri entah dari hadis atau dari Al-Quran gitu, silahkan untuk Bapak Ibu. Gitu. Nah, kalau dari Injil Matius bab 16 ayat 18-19 ini, Yesus mengatakan kepada Petrus, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Sebuah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada Petrus sebagai muridnya, bahwa dia akan menjadi soko guru, dia akan menjadi tiang, dia akan menjadi pilar di mana tiang utama atau pilar utama di mana jemaat Tuhan itu akan berdiri atau akan hidup. Gitu kan. Maka kemudian dari Petrus diturunkan kepada Paus yang dibantu oleh para uskup, para imam dan sebagainya. Nah, tapi ayat ini tidak hanya berlaku untuk kami-kami yang di hierarki gereja, untuk biarawan-biarawati yang melayani di gereja, tetapi untuk Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ada dua kata kunci, Bapak Ibu. Ada dua kata kunci yang penting. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku,
Dan yang kedua, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kata kunci yang pertama adalah batu karang, di mana Tuhan mendirikan jemaatnya. Tuhan akan memelihara, menjaga, dan merawat umatnya di atas batu karang ini. Berarti fondasi, pilar, soko guru yang sangat kuat, kokoh kuat untuk kehidupan jemaat umat Allah. Yang kedua adalah kunci kebahagiaan, yaitu kunci masuk kerajaan surga, kunci memasuki kebahagiaan. Apa itu? Apa itu batu karang? Batu karang tidak hanya sekedar para imam, uskup, dan kemudian paus. Tetapi kita coba kembali kepada sabda Tuhan yang kita temukan dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak, Ibu, Suster, Tuhan Allah itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan kemudian Tuhan Allah berfirman, manusia itu tidak baik sendirian. Kalau sendiri dia tidak kokoh. Ya, enggak? Karena apa? Karena manusia itu terbatas. Maka maka Tuhan Allah kemudian menciptakan satu lagi untuk menolong supaya yang lemah itu tidak jatuh karena kelemahannya, tetapi ditopang oleh si penolong itu, si pembantu itu. Maka suami istri atau laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai kekuatan di dalam dirinya. Dan Tuhan Allah menghendaki dua kekuatan yang berbeda itu di dalam diri suami istri itu menjadi batu karang yang kokoh, menjadi satu kekuatan dengan membuat mereka menjadi satu daging. Nah, maka persatuan laki-laki dan perempuan yang mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan itu menjadi tumpuan kehidupan jemaat Tuhan, jemaat Allah atau umat Allah. Nah, ketika suami istri mereka sadar bahwa mereka mempunyai kekuatan, dan kekuatan itu pasti berbeda. Kekuatan seorang perempuan, kekuatan seorang laki-laki itu berbeda. Perbedaan kekuatan itu bukan untuk bukan untuk diperlawankan, bukan untuk diadu, tetapi kekuatan yang berbeda itu disatukan. Maka Tuhan Allah berfirman, kemudian mempertemukan Adam dan Hawa, menyatukan mereka, memberkati mereka, dan mengatakan beranak cuculah dan bertambahlah banyak, gitu kan. Halo, Romo. Sepertinya jaringan lagi, Suster. Iya, tampaknya jaringan. Iya. Oh, yang satu, yang share-nya di mute. Oh, jaringan ini kayaknya. Keluar semua ya? Iya. Jaringan. Iya, kita menunggu ya, Suster, Bapak, dan Ibu. Bu Triana mau nyanyi dulu, boleh menghibur. Ampun, Duet Suster, Putriana sama Suster. Sama Pak Ardi yang berpesta. Pak Ardi. Pak Ardi berpesta. Bu Triana. Bisanya 10 tahun tidak dengar Bu Nini. Bu Triana di kelas. Kenapa Pak Joko? Sudah puluhan tahun waktu di SD toh. Suaranya apa beda ndak gitu loh. Aduh, sudah Pak, cukup. Oh, ini Romo sudah yang satu. Masuk sudah. Sudah masuk lagi. Oke, yang satunya saya cek.
Langsung terdiam semua ya. Kalau saya Oke, ini sudah anak-anak masuk nih. back sound di Sudah belakang ya, masuk. Suster. Suster Klarina bisa tolong sharekan ini. Share apa itu namanya? Materinya. Saya coba apa namanya? Saya coba ini share dengan laptop saya, ternyata internet unstable terus, enggak stabil, jadi bisa putus-putus. Daripada nanti putus-putus terus, bisa minta tolong sharekan ini saja ya, materinya. Kalau yang kedua terus ya, terus ya, satu. Oke, terus lanjut satu lagi, terus ya, sudah. Sebelumnya Suster. Ya. Nah, Bapak Ibu, Suster, Tuhan Allah itu mempersatukan Adam dan Hawa itu bukan hanya sekedar mempersatukan begitu saja, tetapi bahwa Adam mempunyai kekuatan, Hawa mempunyai kekuatan, dan itu dipersatukan supaya mereka menjadi satu kekuatan yang menyatu, dan kekuatan itu menjadi luar biasa. Dan kekuatan seorang laki-laki, kekuatan seorang istri sebagai pasangan suami istri menjadi batu karang, tempat gereja kecil itu dibangun. Jemaat Allah yang mana itu? Engkau adalah Petrus. Itu dikatakan untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak, Ibu, engkau adalah Petrus, engkau adalah Petra, gitu kan, kalau untuk perempuan ya, untuk wanita, engkau adalah Petra. Untuk laki-laki engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, di dalam persekutuan, di dalam persatuan suami istri ini akan kudirikan jemaatku. Siapa itu? Anak-anak yang dilahirkan oleh suami istri itu. Itulah umat Allah, itulah jemaat Allah yang dikatakan oleh Kristus kepada Petrus. Nah, kalau misalnya ada suami istri yang tidak mempunyai anak, kemudian apakah dia mengadopsi atau kemudian dia mengangkat anak yang dari saudaranya dan sebagainya, itulah jemaat Allah. Jemaat Allah yang tidak hanya sekedar darah daging, tetapi juga jemaat Allah yang siapapun yang ada di dalam keluarga itu. Nah, maka persekutuan suami istri, persatuan suami istri yang tadi, harta paling berharga yang pertama kita renungkan bersama, inilah harta yang paling berharga yang kedua, ternyata yang dipakai oleh Tuhan bukan hanya sekedar menggambarkan kasih-Nya kepada manusia, tetapi juga bagaimana Tuhan membangun gerejanya, membangun jemaatnya di dunia ini, di atas batu karang, di atas tumpuan suami istri itu. Tahun 2015, KWI mengadakan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia dengan tema membangun keluarga sebagai eklesia domestika di Indonesia. Mau menyadarkan kembali bahwa keluarga-keluarga Katolik adalah gereja rumah tangga, gereja keluarga. Di dalam keluarga itulah masa depan gereja. Kalau Bapak Ibu mau menghancurkan gereja, hancurkanlah pertama-tama keluarga. Kalau keluarga itu hancur, sedikit demi sedikit gereja akan hancur juga. Iman di dalam keluarga hancur, iman di dalam keluarga itu rusak, atau kemudian iman di dalam keluarga itu goyah, maka iman gereja secara menyeluruh akan terpengaruh kekuatannya. Maka dengan refleksi keluarga adalah gereja rumah tangga, gereja kecil, gereja eklesia domestika, gereja keluarga, disitulah suami istri disadarkan kembali, diundang kembali, diajak kembali untuk merenungkan bahwa mereka dipersatukan itu bukan untuk bersaing, tetapi untuk
saling menyempurnakan. Paus Benediktus ke-16 dalam suratnya kepada keluarga-keluarga juga mengatakan demikian. Suami istri, Anda dipanggil itu bukan hanya untuk membagikan kelebihan Anda saja, tetapi Anda dipanggil untuk membagikan kepada keluarga, kepada pasangan Anda, seluruh hidup Anda. Bukan hanya kelebihan-kelebihan saja, tetapi seluruh hidup Anda. Untuk apa? Pertama, untuk saling menyokong, saling mendukung, tapi yang kedua, untuk saling menyempurnakan. Kata penolong itu menjadi kata yang sangat kunci, sangat krusial, sangat penting. Pembantu, seringkali kita mempunyai gambaran pembantu itu orang rendahan, karena dia tidak mempunyai kekuasaan, dia tidak mempunyai apa-apa, hanya bisa membantu. Tapi ingat Bapak Ibu, pembantu adalah orang yang mempunyai kelebihan. Kelebihan apa yang kita tidak punya? Kalau pembantu rumah tangga adalah orang yang mempunyai kelebihan waktu dan kelebihan tenaga. Sehingga kita yang tidak mempunyai waktu banyak untuk mengurus ke rumah tangga, untuk mengurus rumah, untuk kemudian tidak mempunyai kekuatan tenaga, kita dibantu oleh orang yang disebut penolong atau pembantu itu. Atau sekarang asisten rumah tangga gitu kan. Jangan dikira bahwa pembantu itu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Minimal bahwa mereka mempunyai tenaga dan mempunyai waktu, juga mempunyai keterampilan untuk membantu yang tidak bisa kita lakukan. Itulah yang dikehendaki Tuhan Allah. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Adam bukanlah manusia yang hebat, bukan manusia sempurna. Maka Tuhan Allah tahu bahwa laki-laki yang diciptakannya itu bukanlah manusia yang super. Dia mempunyai kekurangan, mempunyai kelemahan, maka dia diberikan penolong yang sepadan itu. Paus Fransiskus ketika dalam pertemuan keluarga sedunia di Philadelphia tahun 2015 kalau tidak salah, dia mengatakan tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, tidak ada laki-laki perempuan yang sempurna. Tidak ada. Tetapi yang kita butuhkan adalah pribadi-pribadi yang sehat. Bagaimana pribadi yang sehat itu? Pribadi yang sehat adalah pribadi yang mempunyai obat yang standby, yang siap sedia 24 jam, yang bisa diberikan, yang bisa dibagikan ketika ada yang sakit. Nah, kalau ada anggota keluarga yang sakit, maka seorang suami, seorang istri, seorang bapak, seorang ibu, seorang anak yang sehat adalah dia yang kemudian bisa menyembuhkan itu dengan obat yang dimilikinya. Apa itu? Salah satunya adalah pengampunan yang tadi Bapak Ibu sharingkan. Nah, itulah kekuatan yang dimiliki oleh suami istri, batu karang gereja itu. Nah, saya seringkali menggambarkan persekutuan, persatuan suami istri itu juga seperti resleting gitu kan, Bapak Ibu. Resleting itu kan ada sisi kanan, ada sisi kiri gitu kan ya. Nah, sisi kanan itu ada yang cekung, ada yang kemudian ada yang cekung, ada yang cembung gitu ya, ada yang menonjol, ada yang kemudian berlobang begitu. Nah, resleting itu bisa tertutup rapi karena ya mereka dibuat sedemikian rupa sehingga yang cekung itu bisa ditutupi dengan yang menonjol sisi lainnya, dan yang kemudian yang menonjol itu, nah itu bisa menutupi yang kekurangan sisi lainnya. Setiap kekuatan, setiap cekung yang ada di dalam resleting itu tertutup rapi. Nah, kalau resleting itu maaf Bapak Ibu ya, resleting itu terbuka, maka yang di belakang resleting itu kelihatan, akan membuat malu, ya enggak? Itu kalau normal. Kalau enggak normal memang senang banget dibuka gitu kan. Nah,
Seorang suami, seorang istri itu seperti resleting. Seorang laki-laki diberikan kelebihan, tetapi juga ada kekurangannya. Seorang istri diberi kelebihan juga ada kekurangannya. Nah, kekurangan dan kelebihan itu dipersatukan Tuhan Allah seperti resleting itu. Untuk saling menutupi kekurangan, bukan untuk membuka kekurangan itu di depan orang lain untuk mempermalukan, gitu kan? Tetapi untuk menutup, bukan hanya sekedar menutup, tetapi untuk menyempurnakan supaya tidak terjadi kerusakan. Nah, bagaimana supaya resleting itu bisa tertutup rapat? Kalau kita lihat di situ ada kepala resleting yang bisa ditarik ke atas, bisa ditarik ke bawah. Kalau seorang suami, seorang istri, dia menyadari bahwa dirinya ada kekurangan, ada kelebihan, dan mereka di dalam hidupnya itu selalu bersatu dengan Tuhan, selalu memasukkan, menyertakan Tuhan di dalam kehidupannya, maka mereka bisa menutupi kekurangan suami, kekurangan istri, kekurangan pasangannya itu dengan kelebihan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi, kalau suami istri mengatakan, Bapak Ibu tadi mengatakan ya menerima kelemahan, menerima kekurangan pasangan itu tidak hanya sekedar menerima, tetapi juga kemudian menyempurnakannya supaya kedua-duanya suami istri itu mengalami kebahagiaan, mengalami kesejahteraan itu Bapak Ibu. Nah, hanya orang yang menyertakan Tuhan di dalam, hanya pasangan yang menyertakan Tuhan di dalam hidupnya, hanya orang yang menghayati perkawinannya di dalam iman, maka mereka bisa memberikan diri bukan hanya sekedar mengusir rasa kesepiannya, tetapi untuk menyempurnakan pasangannya. Persatuan laki-laki dan perempuan itu adalah persatuan kekuatan yang berbeda. Kekuatan laki-laki dipersatukan dengan kekuatan perempuan untuk menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Bukan untuk diadu. Maka perbedaan itu bukan menjadi halangan kekuatan, tetapi perbedaan itu menjadi kekuatan. Slide berikutnya, Suster. Perbedaan itu bukan halangan kekuatan, tetapi perbedaan itu menjadi kekuatan. Karena apa? Kalau Bapak itu bisa cari uang, Ibulah yang kemudian yang mengatur keuangan. Kalau Bapak bisa mencari makanan, mencari sayuran, mencangkul, bisa berkebun dan sebagainya, Ibulah yang memasak sayur-sayuran. Itulah kekuatan yang berbeda, yang saling menyempurnakan, yang menjadi kekuatan luar biasa, gitu kan. Nah, maka apa yang Tuhan buat oleh yang Tuhan ciptakan sebetulnya sudah ada maksud, sudah ada rencana yang memang untuk kebahagiaan manusia, bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk keuntungan Tuhan sendiri, tetapi untuk keuntungan dan kebahagiaan, untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Itu yang pertama. Harta yang paling berharga kedua yaitu pasangan. Tuhan Allah menciptakan Hawa, seorang penolong yang sepadan, untuk diberikan kepada Adam. Maka sebetulnya pribadi manusia, hakikat, esensi atau hakikat manusia itu diciptakan untuk menjadi anugerah. Bukan menjadi musibah bagi orang lain. Tetapi suami diciptakan Allah dengan segala kelebihan dan kekurangan untuk menjadi anugerah, menjadi berkah bagi istrinya. Demikian pula istri, seorang perempuan, seorang wanita diciptakan Tuhan Allah dengan segala kelebihan dan keterbatasannya untuk menjadi anugerah, menjadi berkah bagi suaminya, untuk saling menyempurnakan. Jadi, kalau Bapak Ibu tadi sharing bahwa harta yang paling berharga pertama adalah kasih. Kasih itu adalah kasih yang
menyempurnakan kasih yang komplementer, kasih yang menyempurnakan, bukan kasih yang kompetitif. Sekarang ini masih terjadi kasih yang kompetitif, sadar atau tidak sadar, kasih yang kompetitif antara suami istri. Misalnya, kadang ada suami yang merasa tidak rela atau merasa tidak senang kalau istrinya mempunyai karier yang lebih tinggi, gaji yang lebih tinggi. Ujung-ujungnya untuk menutupi ketidaksenangannya itu kemudian seorang laki-laki atau seorang suami melakukan KDRT, kekerasan, entah kekerasan verbal, kekerasan fisik atau kekerasan apapun, gitu kan. Nah, sebetulnya orang itu tadi hanya orang yang menyertakan Tuhan, hanya orang yang membiarkan dirinya dituntun oleh Allah yang bisa menyadari dan bisa menerima bahwa pasangan saya itu walaupun dia lebih atas, lebih tinggi daripada saya, tetapi semua itu untuk kebaikan bersama, berkebaikan keluarga. Hanya orang yang dituntun oleh Roh Allah, dituntun oleh Allah sendiri yang bisa menyadari itu. Nah, maka sifat kasih suami istri seharusnya komplementer atau menyempurnakan, bukan kompetitif, bukan bersaing. Ada beberapa tahun yang lalu, Suster, Bapak Ibu, dalam satu kursus persiapan perkawinan, ini terjadi sungguh ini. Tahun 2000, saya agak lupa tahun 2000 berapa, tapi di atas 2010. Pada zaman yang sudah maju seperti ini masih terjadi seperti ini. Ada pasangan calon pengantin yang ikut kursus persiapan perkawinan dan waktu itu materinya adalah ekonomi rumah tangga. Lalu pertanyaan yang pengajar itu bagus. Dia pengajar kursus persiapan perkawinan itu bertanya, seandainya pasanganmu itu karirnya lebih hebat, lebih tinggi, dan gajinya lebih tinggi daripada kamu, apa reaksimu? Nah, ada satu calon pasang pengantin dari pihak laki-laki yang menjawab demikian. Saya tidak rela, saya tidak mau. Saya adalah kepala keluarga, saya adalah imam keluarga. Maka saya yang harus di atas. Istri hanyalah penolong, istri hanyalah membantu suami. Jadi tidak boleh lebih daripada suami. Bayangkan Bapak Ibu, belum menjadi seorang suami, belum menjadi pasangan suami istri. Dan di abad 21 seperti sekarang ini, masih ada orang yang seorang laki-laki muda, belum berusia 30 tahun, masih berpikiran seperti itu. Bayangkan, kalau dia mempunyai pikiran, mempunyai sikap reaksi yang seperti itu, apa yang akan terjadi bila nanti sungguh dia menjadi seorang suami yang mempunyai istri kemudian karirnya, gajinya lebih baik, lebih besar, lebih tinggi daripada dia. Akan cukup mengkhawatirkan pastinya. Tapi terus bagaimana kelanjutannya saya sendiri tidak tahu karena sudah tidak pernah jumpa lagi, tidak pernah ketemu lagi. Maka harta yang berharga kedua yaitu pasangan. Itulah hidup Anda. Itulah kekuatan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau hanya punya kaki satu, pastilah akan kesulitan berjalan. Maka Tuhan memberikan satu lagi kaki sehingga Bapak Ibu bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, harta yang berharga kedua adalah anak. Nah, Bapak Ibu, tren sekarang ini, tren untuk kota-kota besar, saya tidak tahu Balikpapan juga kota besar. Anak itu kalau dulu zaman kakek nenek kita, leluhur-leluhur kita, banyak anak banyak rezeki gitu kan.
Sekarang banyak anak, banyak orang yang mengatakan banyak anak, banyak masalah gitu kan. Anak satu kalau ditanya kenapa anaknya cuma 2, aduh kalau banyak-banyak repot Romo. Kalau banyak anak nanti repot suster. Masih pendidikannya mahal, kemudian untuk sekolah itu mahal biayanya, kemudian masih ini itu dan sebagainya. Jadi anak itu ada beberapa pasangan suami istri yang menganggap bahwa anak itu anugerah, tetapi sayangnya ada beberapa yang lain menganggap bahwa anak itu adalah beban. Beban. Padahal itu jemaat, padahal anak itu adalah umat Allah yang dibangun di atas batu karang. Jadi sebagai gembala keluarga, Bapak Ibu disadarkan kembali oleh Tuhan Allah, oleh Yesus, oleh Tuhan, dengan sabdanya, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Tanggung jawab Bapak Ibu adalah menjaga, memelihara, supaya gereja, supaya keluarga yang dipercayakan pada batu karang, yaitu persatuan suami istri, persatuan Bapak Ibu sebagai suami istri itu, jangan sampai roboh, jangan sampai hancur, rusak. Nah, anak adalah anugerah. Karena apa? Karena masa depan keluarga ada di tangan anak itu. Bagi pasangan suami istri, sebagian suami istri mereka menjadi masalah di dalam perkawinan karena tidak mempunyai anak. Tetapi bagi suami istri yang lain menganggap bahwa anak itu menjadi beban. Buktinya apa? Ya, yang paling ringan adalah mengatakan, waduh, biaya anak, biaya pendidikan, biaya merawat anak sekarang mahal, Romo. Itu yang paling sederhana. Yang paling berat yaitu adanya seorang ibu, adanya seorang bapak yang tega membunuh anaknya. Entah itu aborsi, entah itu ya beberapa berita yang bagaimana karena keadaan ekonomi atau alasan apapun, kemudian mereka bunuh diri massal, sekeluarga dan sebagainya. Anak bukanlah beban, tetapi anak adalah anugerah. Nah, tapi Bapak Ibu, itu pasangan dan anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Harta yang paling berharga dari Tuhan. Tetapi mereka itu adalah harta yang seperti bejana tanah liat itu. Yang tidak kokoh, yang mempunyai kekurangan-kekurangan, yang mempunyai kelemahan. Tetapi kita tidak akan melihat kelemahan, tidak akan melihat kekurangan mereka. Kita akan melihat bahwa harta yang paling berharga yaitu pasangan dan anak itu mereka mempunyai kebutuhan atau keperluan dasar. Slide berikutnya, suster. Selain kita itu membutuhkan makan, rumah, pakaian, dan sebagainya, setiap manusia itu mempunyai keperluan atau kebutuhan dasar. Basic needs. Basic needs. Ada 5. Yang pertama adalah setiap manusia itu ingin merasa dirinya aman. Setiap orang merasa dan memang bahwa setiap orang di dalam dirinya itu mempunyai nilai. Maka di dalam diri seseorang selalu ingin dihargai, dinilai, dianggap, gitu kan. Dan yang kemudian keperluan atau kebutuhan dasar yang keempat adalah ingin dipahami. Dan yang paling akhir adalah ingin dicintai. Siapapun itu, mau romo, mau suster, mau uskup, mau paus, bapak ibu sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, siapapun itu yang namanya manusia, mempunyai 5 dasar, mempunyai 5 kebutuhan dasar, keperluan dasar manusia ini. Siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai? Tidak ada. Tadi suster, Bapak Ibu sharing bagaimana saya itu memperlakukan harta yang berharga di dalam keluarga, di dalam komunitas dengan mencintai.
anggota keluarga atau anggota komunitas dengan berbagai macam cara. Ya kan? Lalu Bapak Ibu juga sharing, menerima kelemahan. Nah, setiap orang mempunyai kelemahan. Jadi maunya, inginnya itu dipahami. Kalau salah itu, ya salah, sudah mengaku salah, sudah menyesal, berjanji akan memperbaiki lagi, ya sudah, tolong dipahami. Bukan dimarahi terus-menerus, gitu kan. Misalnya ini Bapak Ibu, misalnya, hanya misal ya. Nah, seandainya ibu-ibu pergi ke pasar, bawa dompet, bawa tas, gitu kan, mau ke pasar, mau belanja. Di tengah jalan dicopet. Habis. Dompetnya dicopet, dijambret, dah semuanya habis. Tidak hanya uang, tapi juga KTP, ATM, dan sebagainya. Kartu kredit, dan sebagainya. Habis, hilang semua. Pulang-pulang. Tidak jadi belanja, nggak punya uang. Terus dia pulang, balik ke rumah. Dia cerita pada bapak-bapak, cerita pada suami, atau cerita pada anak-anak. Aduh, enggak jadi belanja nih. Kenapa? Dompetnya ibu dicopet orang. Kira-kira reaksi spontan bapak-bapak apa ya? Kira-kira reaksinya bapak-bapak apa ya, Pak ya? Kalau, aduh Pak, uangnya ibu hilang, dicopet orang, semua dompet, semua isi dompet hilang semua. Ibu-ibu udah sambil nangis-nangis gitu. Kira-kira reaksinya apa ya? Mungkin gimana sih? Kok bisa? Ya bisa, wong namanya juga di jalan ada copet, ada yang nyopet gitu kan. Kadang-kadang reaksi pertama kita melihat orang yang melakukan kesalahan langsung marah, ya, memarahi, menegur dan sebagainya. Tidak kemudian atau secara spontan minimal tanya, kok bisa? Gimana sih kamu kok bisa dicopet? Kurang hati-hati. Oh, pokoknya kecenderungannya adalah menyalahkan, itu kan. Kenapa tidak reaksi pertama, waduh, gimana sih, kok ceritanya bagaimana, bisa kehilangan, bisa dicopet, ceritanya bagaimana, tanpa ada nada emosi, tanpa ada nada menyalahkan, tetapi mencoba untuk mendengarkan, memahami. Inilah yang dibutuhkan di dalam keluarga, di dalam komunikasi itu tadi, yang ada yang Bapak Ibu yang sharing, ada komunikasi, saling memahami. Ini setiap pribadi siapapun dia, pengen dipahami. Kalau dia gagal, pengen dia paham. Seorang anak yang gagal mendapatkan nilai yang jelek atau nilai merah di dalam raportnya, dia pengen dipahami bahwa dia sedang gagal. Dia sedang sedih, gagal, maka perlu dipahami. Dia memerlukan pemahaman dari orang tuanya. Siapapun itu, kita perlu memahami, kita perlu dipahami oleh orang lain. Nah, yang tadi Bapak Ibu katakan, kasih, harta yang paling berharga adalah kasih, cinta. Slide berikutnya, Suster. Kasih itu adalah memberi perasaan aman, memberi perasaan dihargai, menghargai, memahami, mencintai, gitu kan. Kalau Bapak Ibu mencintai, mengasihi, maka kasih itu kira-kira memberi rasa aman enggak untuk orang yang Bapak Ibu kasih? Memberi keyakinan, memberi jaminan, kepercayaan bahwa orang yang Bapak Ibu kasih itu memang bernilai di mata Bapak Ibu. Dan kemudian kasihnya Bapak Ibu itu memperlihatkan bahwa Bapak Ibu menghargai, menghormati pribadi yang Bapak Ibu kasihi itu, siapapun itu. Pasangan, anak-anak, orang tua, mertua, atau saudara-saudara yang tinggal serumah, teman-teman yang teman kolega, teman kerja, termasuk suster-suster yang bekerja sama, kalau Bapak Ibu mengatakan saya mengasihimu, mengasihi Anda, mencintai kamu,
berarti bahwa Bapak Ibu itu memberikan rasa aman, memberi keyakinan bahwa mereka itu bernilai untuk hidup saya, maka saya hargai mereka. Kalaupun kemudian mereka itu pernah mengecewakan saya pahami mereka bahwa mereka itu tidak sempurna. Maka karena itu, karena saya menghargai mereka, karena saya memahami mereka, maka saya juga mencintai mereka apa adanya. Kasih itu memberi rasa aman, memberi rasa bernilai, dihargai, dipahami, dan dicintai. Gitu. Nah, ini ada film. Saya coba connect lagi ke ke laptop saya. Mudah-mudahan tidak ini ya, tidak mati-mati. Mudah-mudahan kita kita berdoa supaya ini tidak mati. Ada film yang sangat bagus. Saya kemarin malam lupa mengirimkan ke suster. Film inspiratif dari YouTube. Kalau nanti Bapak Ibu mau mencari di YouTube itu sangat gampang, dan beberapa kali atau ada beberapa versi. Ini satu versi yang saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon sabar sebentar untuk connect ke internet, untuk ke screen yang kedua saya. Oh, Suster Clarina boleh membuatkan atau menjadikan saya co-host sebentar. Sudah, Romo? Sudah ya? Oke. Aduh, maaf.
Ya,
Itu film yang cukup inspiratif ya, Suster, Bapak Ibu sekalian. Silahkan melihat bagaimana sikap seseorang terhadap harta paling berharga yang dianugerahkan Tuhan, yaitu pasangan dan anak, gitu kan. Nah, sekarang yang harta berharga yang kedua ini, yakni pasangan dan anak ini, saya coba bagikan, coba usulkan kepada saya, berikan kepada Bapak Ibu, Suster, refleksi apa yang kira-kira menjadi penghalang bagi Bapak Ibu untuk pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia itu. Lalu apa yang menghalangi? Artinya godaan, tantangan yang menghalangi Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi kebutuhan dasar pasangan itu apa kira-kira? Lalu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi? Itu Bu Triana. Saya kembalikan ke Bu Triana. Ya, baik. Terima kasih Romo. Ini waktunya tinggal 1 menit menuju ke sesi istirahat yang kedua. Oh. Ya, Okay. Apakah mungkin nanti kita lanjutkan atau bagaimana baiknya Suster Renata atau Suster Clarina? Suster Clarina. Masih. Halo, Suster Clarina. Ya, baik. Romo, kalau boleh usul, Ya. ini refleksi mungkin sambil istirahat, sambil merenung, merefleksikan, kemudian nanti setelah makan kita mulai dengan sesi yang baru dan bisa sharing sebelum melanjutkan dengan materi. Gitu, Boleh. Romo? Ya. Ya, Oke. setuju. Ya. Baik, Suster. Terima kasih, Suster Clarina. Baik, Suster, Bapak, Ibu yang berada di Zoom dan yang mengikuti secara live streaming, kita memasuki waktu istirahat yang kedua. Ya, boleh makan siang terlebih dahulu sambil merenungkan tadi yang sudah disampaikan oleh Romo, dan kemudian nanti untuk sesi ketiga kita akan mulai dengan sharingnya. Begitu. Mungkin Romo bisa ditampilkan kembali pertanyaan yang kedua. Sudah keluar sudah ya. Sudah saya off-kan ya. Mungkin Suster Clarina. Suster Clarina. Ya. Nanti dari Suster Clarina aja, tidak apa-apa. Ya, daripada baik, nanti saya putus selamat lagi. Beristirahat. Iya. Selamat beristirahat, selamat makan siang. Oke. Nanti kita bertemu lagi pada jam 1. Terima kasih. Oke, baik. 30 menit ya. Baik. Ya, Romo. Ya, Bapak Ibu, ini pertanyaannya sambil makan, sambil merenung, sambil merefleksi, nanti lebih banyak lagi yang sharing gitu ya. Baik. Terima kasih Romo. Selamat istirahat dan makan, Bapak Ibu, para suster. Selamat makan juga. Ya. Kita bertemu kembali pada pukul 13. Ini Wita ya Romo ya? Ya, jam 12 ini. Ya. Ya. Baik, Suster. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat, selamat makan. Baik, Suster. Kita makan masing-masing ya. Hati kita masing-masing dan saling memahami. Nah ini. Tapi sebagai sifat manusia, otomatis pertama adalah emosi dulu. Ya, emosi. Nah, ini yang utama, yang ini sharing yang ada pada kami sekeluarga. Emosi. Ya tidak merasa istri kurang dihargai, merasa saya sebagai suami dilecehkan. Nah, ini masing-masing Maka yang sering kami lakukan yaitu mengendapkan permasalahan itu.
mengendapkan, maka kita kan saling diam dulu mengendapkan, baru mengambil suatu solusi yang mungkin bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah. Yaitu emosi tadi. Makasih. Terima Baik. kasih Pak Joko. Terima kasih Pak. Emosi ya. Oke, tadi Pak Tri, maaf ya Pak ya. Tadi ternyata termute ya. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih Dek Tri. Gambar itu tadi kalau dikatakan pada awal tadi adalah Tuhan itu kasih sabar tidak berkesudahan. Nah, gambaran orang ini yang hanya iri hati dengan orang yang mendapat lebih dahulu. Ya, akhirnya ya yang temannya hanya mendapat satu karena dia tidak sabar dan mungkin apa istilahnya murka itu rakus kah ya, tamak ya. Akhirnya terjadi kejahatan di situ, direbut. Kalau tidak salah ilustrasinya tadi bahkan itu mungkin orang lain itu dibunuh. Padahal kalau dia mau sabar sendiri, yang tersedia buat dia itu lebih banyak, berlipat ganda daripada yang diterima orang lain. Nah ini tadi benar sekali Romo sampaikan bahwa kasih itu, kesabaran itu sebagai kasih yang tidak terbatas. Kalau kita membatasi kesabaran, berarti kita sendiri yang menghentikan kasih itu, membatasi kasih. Itu berarti kalau kasih itu Tuhan, kita membatasi kasih, berarti kita membatasi Tuhan itu sendiri untuk datang pada kita. Itu pemahaman. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Baik, ini ada dari Ibu Bernadette di chat. Salah satu penghalangnya adalah kurangnya rasa bersyukur akan pasangan kita. Ya. Kadang kita merasa tidak berterima kasih gitu ya. Merasa pasangan kita selalu kurang begitu. Masih kurang ganteng, Podet. Oh, bojomu kayak bule ini loh. Aduh, baik untuk suster Bapak Ibu yang lain. Yang live streaming boleh silahkan menyampaikan di live chatnya. Yang live streaming yang ikut berapa ya, Bu Triana? Kurang tahu ini Romo, ini Suster Renata yang berapa? Baru saya buka lagi jadi sekarang yang baru masuk sekarang 3. Oh begitu, okay. Baik. Info untuk Barong, mereka hanya ikut sampai jam 2 karena kan shift kerjanya sampai jam 2, jadi mereka pamit jam 2. Oh, tidak ikut misa. Tidak ya. ikut misa ya. Oh ya. Oke, terima kasih. Oke, baik, mungkin suster bisa ditampilkan lagi, siapa tahu yang baru mengikuti live streaming bisa menyampaikan sharingnya melalui live chat. Bapak Ibu yang ada di Zoom, silahkan. Ada lagi yang ingin men-sharekan? Kira-kira hambatan apakah yang bisa menghalangi ya untuk pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia? Dan kira-kira solusinya apa? Baik, Bapak Ibu. Harta paling berharga dalam keluarga minimal 2 tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa itu perkawinan Bapak Ibu sendiri, karena itu berharga bukan hanya untuk Bapak Ibu, tetapi justru Tuhan sendiri memperlakukan perkawinan itu sangat istimewa, sehingga Tuhan memakainya untuk menggambarkan kerajaan surga, kerajaan Allah, dan menggambarkan bagaimana relasinya dengan umat manusia. Itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, menjadi satu bukti bahwa relasi persatuan suami istri itu berharga, paling berharga bahkan di mata Allah. Dan kemudian harta yang paling berharga kedua adalah pasangan dan anak-anak. Ingat bahwa harta yang paling berharga itu diletakkan pada suatu tempat yang bernama keluarga, yang bernama rumah tangga atau rumah. Yang tadi saya sampaikan pada awal bahwa keluarga atau rumah kita itu adalah taman Eden kita.
Slide berikutnya, Suster. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 15, saya ulang lagi. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, Adam dan Hawa, suami dan istri, ditempatkan atau diletakkan dalam satu tempat, yaitu Taman Eden, yaitu keluarga, rumah tangga, bukan hanya untuk tidur, makan, itu saja. Tetapi untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu supaya tidak rusak. Bahwa ada ancaman ular yang akan merusak taman itu, yang akan merusak relasi mereka. Bahwa ada tanaman-tanaman yang menghasilkan banyak buah yang boleh dimakan oleh Adam dan Hawa, tapi ada satu buah yang tidak boleh dimakan. Dan bagaimana supaya tanaman, tumbuhan, pohon-pohon buah itu tetap menghasilkan buah yang bisa dimakan, yaitu dengan memeliharanya, dengan mengusahakannya, meningkatkannya. Nah, disinilah tugas Adam dan Hawa zaman sekarang ini, yakni suami istri dalam keluarga yang tadi diberi kunci kerajaan sorga, yang menjadi batu karang jemaat Allah, itu diberi tugas oleh Tuhan Allah. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau Petrus itu adalah pribadi yang jahat, kunci itu akan dibuang atau minimal disembunyikan supaya orang-orang yang tidak dia sukai itu tidak bisa masuk ke kerajaan sorga. Ya enggak? Kalau Petrus itu orang jahat. Nah, maka suami istri yang dipercaya oleh Tuhan untuk membawa kunci kerajaan sorga, membawa kunci kebahagiaan, tinggal merenungkan, merefleksikan pribadinya. Pribadi yang egois, pribadi yang jahat, atau pribadi yang baik, yang menginginkan setiap orang yang ada di dalam keluarga, di dalam rumahnya yang mengalami kerajaan sorga di dunia ini, bukan nanti setelah meninggal, gitu kan. Maka kunci kerajaan sorga itu tergantung pada Bapak Ibu yang dipercaya oleh Tuhan untuk membawanya. Kalau Bapak Ibu itu sebagai Petrus atau Petra yang baik hati, sebagai Petrus, Petra yang bisa diandalkan Tuhan, maka kunci itu akan Bapak Ibu gunakan membukakan pintu kerajaan sorga, membukakan pintu kebahagiaan untuk siapapun yang menginginkan, yaitu anggota keluarga Bapak Ibu sekalian, dan siapapun yang datang pada keluarga Bapak Ibu. Gitu kan? Nah, bagaimana kemudian sebagai gembala keluarga, sebagai Petrus dan Petra, sebagai Adam dan Hawa, mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita bicara tentang cinta, cinta itu bahasa Inggrisnya love, itu kan ya, love, L-O-V-E, ya kan. Apa itu love itu? Love itu singkatan, kepanjangan love itu adalah living our virtues every day. Living itu menghayati, menghidupi. Our virtues, slide berikutnya Suster, our virtues itu adalah nilai-nilai kebajikan kita, nilai-nilai kebajikan yang diajarkan Tuhan. Kalau untuk kita yang Katolik Kristen, itu yang nilai-nilai Injili. Kalau Bapak Ibu yang beragama Islam, bagaimana di dalam Quran, di dalam hadis itu mengajarkan nilai-nilai kebajikan itu. Dan itu kita hayati, kita hidupi setiap hari. Jadi ketika kita mengatakan love, mengatakan cinta, itu berarti menghayati nilai-nilai kebajikan itu setiap hari. Living our virtues every day. Virtues apa itu? Nah, saya ingin membagikan 5 keutamaan. 5 keutamaan umum, 5 keutamaan universal yang
bisa kita pakai untuk merawat, memelihara Taman Eden kita. Apa saja 5 keutamaan itu? Slide berikutnya, Suster. Ya. Yang pertama, yaitu nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Kalau di dalam kitab suci, kita yang Katolik dan Kristen, kita bisa melihat dalam kitab Amsal, bab 3, ayat 27 dan 29. Tuhan berfirman melalui penulis kitab Amsal, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Ini nilai kebajikan universal. Ya, kebetulan saya mengambil dari kitab Amsal, dari kitab suci. Nah, Bapak Ibu yang Islam silahkan nanti mencari dalam Al-Quran atau dalam hadis. Nah, orang-orang yang tinggal bersama kita, yaitu pasangan, kemudian anak-anak, saudara, mertua, orang tua, atau saudara sekomunitas, adalah orang-orang yang berhak, yang mempunyai hak menerima, menikmati kebaikan-kebaikan yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita. Tidak ada setiap orang yang dihalangi haknya untuk menerima kebaikan dari kita. Maka setiap orang, bahkan yang tinggal bersama kita tanpa ada kecurigaan, tanpa ada pikiran negatif bahwa kita akan jahat kepadanya, merekalah yang mempunyai hak untuk menerima kebaikan kita. Tadi Suster Lena, Suster Alberta sharing, saya hidup di dalam komunitas, salah satunya saya berpikir positif, saya tidak mempunyai dendam, tidak menyimpan marah kepada sesama anggota komunitas. Kenapa? Itulah kebajikan kita dan itulah hak mereka. Kenapa? Karena mereka mempunyai hak untuk menerima kebaikan yang ada di dalam kita, dalam diri kita, dalam hati kita. Dan mereka tidak curiga bahwa kita itu orang jahat. Nah, pasti seorang suami, seorang istri, yang tadi saya katakan, cinta itu memberikan rasa aman. Orang tidak curiga, pasti Bapak Ibu menikah dengan pasangan yang sekarang ini, tidak pasti dulu menikah karena merasa bahwa saya yakin akan mengalami kebahagiaan bersama pasangan saya. Tidak ada orang yang menikah, wah saya mau menikah sama Pak Tri supaya nanti Pak Tri bisa ngajar saya, bisa KDRT, saya bisa mukul, saya nggak mungkin. Iya nggak? Pastilah saya menikah dengan seseorang karena saya merasa yakin bahwa orang itu akan melindungi saya, mencintai saya, dan sebagainya. Inilah tips atau inilah keutamaan yang pertama. Slide berikutnya, Suster, bahwa setiap pribadi itu mempunyai kebaikan di dalam hatinya, mempunyai kebajikan. Kebajikan itu apa? Kebajikan itu adalah ketika kita rela melakukan sesuatu untuk kebahagiaan orang lain, untuk kebahagiaan pasangan, untuk kebahagiaan anak. Kalau tadi yang sharing di chat tadi siapa ya, Bu Tri ya? Yang Pak Tri kalau nggak salah. Saya yang bisa bergerak hanya saya dengan kendaraan itu kan. Dari buang sampah sampai ke pasar harus dengan saya. Itu saya kadang-kadang jengkel. Tapi kalau itu saya sadari, saya menjadi suami yang hebat gitu kan. Semoga itu setiap menit, setiap detik Pak Tri sadar bahwa itu suami yang hebat gitu kan. Karena apa? Karena kalau Pak Tri atau kalau seorang suami, seorang istri tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa, mereka tidak bisa menikmati kebahagiaan. Mereka tidak bisa mengalami sukacita. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, gitu kan. Sangat konkret. Mereka tidak bisa buang sampah kalau tidak diantar. Ibu tidak bisa belanja ke pasar kalau tidak diantar, gitu kan. Mau pergi apalagi sekarang kalau naik angkutan umum agak riskan, sangat riskan dengan COVID ini. Tapi kalau diantar jauh lebih aman.
Itulah keselamatan. Itulah kebaikan yang memang menjadi tugas seorang suami, seorang istri untuk memberikannya kepada pasangan. Nah, kalau mengingat-ingat dulu waktu masih Bapak Ibu masih pacaran, orang pacaran itu kan rela melakukan apapun gitu, walaupun itu sulit gitu kan. Kadang-kadang tidak punya uang pun dibela-belain untuk utang-utang temannya supaya bisa ngajak makan atau neraktir pacarnya gitu kan. Perkara yang sulit tetapi mau juga dilakukan. Karena apa? Tujuannya supaya pacarnya itu bahagia dan senang dengan dia. Kalau itu dilakukan di dalam kehidupan rumah tangga, maka hidup kudus dalam keluarga itu bukan sesuatu yang sulit dan bukan sesuatu yang mustahil. Karena apa? Kebahagiaan itu membawa orang pada hidup kudus. Bapak Ibu, kalau suster nanti membaca eksortasi Paus Fransiskus yang judulnya Gaudete et Exsultate, bersukacita dan bergembiralah, bagaimana kita bisa hidup kudus? Salah satunya adalah sense of humor. Orang yang mempunyai rasa humor, yang bisa bercanda. Seorang suami, seorang istri bisa bercanda dengan pasangannya itu tadi ya, Pak Joko, Pak Tri, Pak Ardi, nah, Pak Nandes itu. Kalau misalnya bisa bercanda dengan istrinya, ya mungkin mengejek dalam arti bercanda, bukan mengejek untuk menyakiti gitu kan ya. Kadang-kadang bercanda itu ada sedikit bumbu-bumbunya mengejek dan sebagainya. Kalau kita kemudian bisa menikmati dan bisa mempunyai sense of humor dan membuat kita bisa ketawa, bisa bahagia, itulah jalan kekudusan, jalan hidup kudus, kata Paus Fransiskus. Maka orang yang mukanya itu ditekuk terus gitu ya, mukanya itu serius, nggak bisa senyum, nggak bisa memperlihatkan wajah cerah gitu, wah untuk hidup kudus mungkin tertatih-tatih juga. Gitu kan. Maka bagaimana kita bisa membahagiakan pasangan? Bagaimana kita bisa membahagiakan teman sekomunitas? Sangat sederhana. Buat mereka itu tidak mempunyai atau tidak mengalami kekecewaan, tidak mengalami sakit hati, tidak mengalami luka. Dengan senyum saja kita bisa membuat orang bahagia kok. Tidak usah susah-susah gitu kan. Menyapa walaupun itu hanya sekedar basa-basi selamat pagi, gimana, sehat kan gitu. Tapi itu satu tindakan, satu perbuatan, satu perkataan yang bisa membahagiakan orang. Kebajikan itu minimal bahwa kita tidak pernah memikirkan atau tidak pernah terlintas dalam pikiran kita untuk berbuat jahat atau mempunyai niat jahat terhadap orang lain. Minimal, itu nilai minimal yang namanya kebajikan adalah bahwa di dalam pikiran kita, dalam hati kita tidak pernah terlintas niat jahat terhadap orang. Itulah kebajikan. Tapi maksimalnya kita mau melakukan sesuatu untuk membahagiakan orang lain, untuk pasangan, anak, dan sebagainya, saudara sekomunitas, walaupun kadang-kadang itu terasa sulit. Lalu itu yang pertama. Lalu yang kedua, persahabatan. Kalau di dalam keluarga itu relasinya hangat, bersahabat, persaudaraannya kuat, kental, di komunitas itu kuat, kental, itu pasti orang akan mengalami kegembiraan. Dan untuk memelihara, mengupayakan, mengusahakan supaya Taman Eden itu semakin subur, lebat, dan menyenangkan, yaitu dengan pupuk persahabatan ini. Sekali lagi dari kitab Amsal, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, membuat orang terbebani, tetapi perkataan yang baik menggembirakan orang. Sahabat, kalau kita punya sahabat, ngomong dengan sahabat itu sangat menyenangkan. Bukan hanya menyenangkan, tetapi membuat kita merasa diteguhkan.
membuat kita merasa fresh, segar gitu ya. Kalau suami istri dalam relasi harian itu ada pupuk, ada suasana nuansa persahabatan, keakraban, juga di dalam komunitas kita, komunitas religius, ada persahabatan dengan perkataan-perkataan yang menggembirakan. Pasti kemudian Taman Eden kita akan menjadi taman yang sangat menyenangkan, gitu kan. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 22 sampai 23, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Inilah bagian hidupku. Persahabatan itu, orang yang bersahabat itu seakan-akan dia merasa tidak hanya sekedar dekat, tetapi ini bagian dari hidupku. Jadi kalau kehilangan sahabat itu semacam, nah kalau ada lagu itu separuh jiwaku, separuh separuh jiwaku pergi, gitu, separuh rohku hilang pergi, gitu kan. Itulah nuansa persahabatan. Kalau di dalam perkawinan itu ada nuansa persahabatan ini, Taman Eden akan membahagiakan. Seorang sahabat, kalau kita ketemu ya dengan sahabat itu, kita tidak akan jenuh, bosan, itu tidak akan, ya kan? Kalau kita reuni kemudian ketemu sahabat lama itu maunya mungkin malah semalaman nggak tidur, kita bisa cerita macam-macam gitu kan. Seorang sahabat adalah pribadi yang menciptakan suasana senang, gembira, dan membuat waktu itu berjalan dengan sangat cepat, tidak terasa. Apalagi merasa jenuh gitu kan. Dan pengennya selalu bersama-sama. Juga menimbulkan rasa rindu, kangen gitu kan. Nah, bagaimana dengan rumah kita? Apakah keluarga, rumah kita ada nuansa persahabatan itu yang menciptakan atau yang membuat kita itu, kalau saya itu jauh dari keluarga sehari saja itu kangen gitu kan ya. Saya jauh dari komunitas, dari komunitas 1-2 hari itu rasanya kok pengen cepet-cepet pulang gitu ya. Itu berarti dalam keluarga kita ada nuansa persahabatan. Nah, Bapak Ibu, kalau bapak-bapak nih misalnya pergi keluar kota tugas gitu kan ya. Nah, ibu-ibu itu kan biasanya maaf ya Bu ya. Kalau katanya kalau ibu-ibu wanita itu kan memang kata-kata yang ada di dalam dirinya itu kan berkali lipat dari laki-laki itu kan ya. Artinya maaf nih, agak ceriwis gitu kan ya. Nah, kalau bapak-bapak pergi keluar kota, sebentar-sebentar ibu telepon, Pak baru apa? Pak sudah makan, Pak jangan lupa obatnya, Pak kapan pulang, Pak bawa oleh-oleh, macam-macam, Pak Pek, dan sebagainya. Bapak-bapak, saya katakan pada bapak-bapak, bersyukurlah seperti tadi, siapa Budian atau siapa ya, bersyukurlah mempunyai pasangan yang ceriwis seperti itu. Karena apa? Berarti itu menjadi salah satu tanda bapak-bapak itu dirindukan oleh ibu, gitu kan. Jangan kemudian malah, Romo, pusing saya itu. Tiap kali istri saya itu telepon, baru 5 menit telepon lagi, baru 5 menit, baru 3 menit telepon lagi. Itu menandakan bahwa sebetulnya ada keinginan untuk kebersamaan yang lebih lama. Berarti bapak-bapak itu punya aura yang dirindukan, aura membuat ibu-ibu itu kangen gitu kan, pengen ketemu. Jangan malah marah-marah, Pak. Jangan kemudian malah merasa terganggu. Karena itu berarti Bapak berhasil, Ibu sukses menciptakan nuansa persahabatan di dalam relasi suami istri, menimbulkan rasa rindu, kangen untuk bersama-sama, gitu kan. Nah, tidak jenuh gitu kan. Ada satu pasang suami istri yang diangkat, dihormati oleh gereja menjadi seorang
beato dan beata oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 2001. Nah, pasutri itu menjadi pasangan suami istri itu diangkat menjadi beato beata karena kepasutrian mereka. Siapa mereka? Yaitu Luigi dan Maria Beltrame Quattrochi. Nah, Luigi Antonius, Maria itu seorang suami istri. Mereka, si suami Luigi Antonius itu seorang pengacara, advokat, kemudian Maria itu seorang guru TK kalau tidak salah. Tapi dia adalah seorang guru. Dan Maria dalam buku hariannya, dalam diary-nya, dia menuliskan gini, selama 50 tahun hidup perkawinan dengan Luigi, tak pernah sedetik pun saya merasakan kebosanan. Nah, perkawinan yang dihayati oleh suami istri Luigi Maria inilah yang membuat Paus Yohanes Paulus II atas nama gereja mengangkat dan menghormati mereka menjadi beato dan beata. Nah, kalau nanti Bapak Ibu dari yayasan tadi itu? Budi Bakti ya. Nah, itu kalau misalnya wah Romo selama 30, 40, 50, 60 tahun saya tidak pernah bosan sedikit pun, semenit, sedetik saja tidak pernah bosan dengan pasangan saya, itu bisa dinominasikan menjadi beato dan beata gitu kan. Bisa didaftarkan di waiting list gitu kan Bapak Ibu. Karena apa? Karena artinya suami istri itu merasakan kegembiraan, sukacita, keakraban, keintiman dalam relasi perkawinan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dipercaya. Orang yang dipercaya, orang yang tanggung jawab. Pasangan hidup namanya yaitu teman hidup, bukan teman mati. Itu pasangan hidup, bukan pasangan mati. Berarti kalau pasangan atau teman itu orang yang bisa dipercaya dan orang yang bisa diajak bertanggung jawab untuk persoalan-persoalan yang dihadapi bersama. Masih dari kitab Amsal, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ketika Bapak Ibu, tadi itu ada yang sharing, Suster Alberta sharing, pokoknya ada modal kita hidup bersama dalam komunitas adalah percaya, gitu kan, kepercayaan. Gitu. Relasi suami istri akan mudah rusak ketika kepercayaan itu retak. Retak saja, maka relasi akan mudah hancur. Apalagi kalau kepercayaan itu hilang. Maka sebagai pasangan hidup, sebagai teman hidup, teman seperjalanan, sepenanggungan, relasi, kepercayaan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang tidak boleh hilang dari pribadi Bapak Ibu sebagai suami istri, para suster sebagai saudara sekomunitas, gitu kan. Menjadi rekan partner, menjadi rekan dalam membangun hidup kebaikan, dalam kebaikan hidup, itu maka perlu percaya. Seorang suami mempercayakan seluruh gajinya kepada istri untuk dikelola. Oh, boleh suster, kalau misalnya mau menyampaikan ucapan terima kasih, silakan. Kalau nanti yang jam 2 tidak bisa ikut lagi. Monggo silakan. Baik Romo. Ya. Baik, karena ini sudah mau jam 2, tadi ada disampaikan bahwa jam 2 dari Yayasan Kesehatan di Barong Tongko itu akan berganti shift. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih mewakili dari Suster Alberta, mengucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk keikutsertaan dalam kegiatan kita pada hari ini, kepada para pengurus Yayasan Kesehatan, kepada para dokter, para perawat, dan tenaga medis lainnya, serta karyawan dari Klinik Utama Santa Familia di Barong Tongko. Salam dari kami yang ada di Balikpapan. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan di lain waktu. Dan bagi yang masih bisa
mengikuti sampai acara ini selesai, dipersilahkan. Begitu. Baik. Baik Romo, terima kasih Ya. waktunya. Silahkan bisa dilanjutkan kembali. Ya, baik. Terima kasih Putri. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau mau materi ini boleh saja dibagikan ke semua peserta, gitu kan, untuk dibaca-baca lagi. Nah, orang yang dipercaya, saya lanjut. Orang yang bisa dipercaya berarti orang yang bisa juga menyimpan rahasia. Jadi sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, untuk mengukur apakah Bapak Ibu itu bisa dipercaya oleh pasangan, yaitu ketika suami atau istri pasangan Bapak Ibu itu bisa menceritakan seluruhnya kepada Anda sebagai pasangannya, tidak takut-takut. Jangan malah kemudian seorang suami, seorang istri gampang bercerita pada temannya daripada kepada pasangannya, gitu kan. Silahkan curhat, silahkan curcol, silahkan apapun katanya, apapun istilahnya kepada pasangan. Karena apa? Karena Tuhan Allah itu mengirim Anda itu penolong yang sepadan. Penolong Anda itu yaitu ya pasangan Anda itu. Kalau ada suami istri yang justru mudah cerita, bahkan sampai yang sangat rahasia, yang sangat pribadi sifatnya, kepada temannya, kepada orang lain, bukan kepada pasangannya, maka saya hanya mengatakan pada pasangan itu, bertobatlah, itu mumpung Prapaskah, gitu kan. Jadilah, percayalah pada Injil, dan jadilah orang yang bisa dipercaya. Sehingga pasangan Anda itu bisa mengatakan, menitipkan bahkan sesuatu yang sangat pribadi, yang sangat rahasia kepada Anda sebagai pasangannya, gitu kan. Nah, bagaimana seorang pribadi yang bisa dipercaya, yaitu ketika orang itu bercerita apa adanya. Kalau kemudian ada orang misalnya nih dalam mengaku dosa, Romo saya bohong pada pasangan saya. Loh kenapa bohong? Nah kalau saya jujur malah pasangan saya malah marah-marah ya Romo. Daripada nanti marah-marah kami cekcok, udahlah saya bohong saja. Kan dosa putih gitu kan. Dosa kok putih gitu kan. Karena apa? Karena ternyata ketika pasangan itu menceritakan apa adanya, lalu yang tadi Pak Joko, Pak Tri, terus Pak siapa lagi yang sharing, ya jangan emosi. Pertama-tama itu jangan emosi dulu, tapi ya perhatikan dulu, gitu, dengarkan dulu, gitu kan. Lalu kita mencari solusi bersama, memecahkan masalahnya bersama. Jangan yang dimajukan pertama-tama itu emosinya dulu, gitu kan. Nah, maka kalau ada orang yang mengatakan saya terpaksa bohong supaya kemudian tidak ada pertengkaran di antara kita, itu menjadi salah satu tanda, menjadi salah satu gejala, fenomena bahwa rupanya kepercayaan antara pasangan suami istri itu tidak full dan perlu diperbaiki, gitu kan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, itu keutamaan yang keempat adalah sepenanggungan. Dalam bahasa Latin, perkawinan itu, tujuan perkawinan itu adalah kesejahteraan suami istri. Bukan hanya kesejahteraan si istri atau kesejahteraan si suami, tetapi kesejahteraan suami dan istri. Bahasa Latinnya adalah bonum conjugum. Bonum itu kebaikan, conjugum itu adalah pasangan. Conjugum itu sebetulnya dari cook. Nah, itu yang gambar cook itu ya. Nah, cook yang dipasangkan berdua. Jadi sepenanggungan itu kalau orang mengatakan gini, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu kan. Itulah sepenanggungan. Teman, rekan sepenanggungan. Pasangan menjadi teman sepenanggungan. Dalam Injil Matius bab 11, Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi Yesus memikul, memanggul cinta, memanggul kasih
Dan itu, ayo kita panggul bersama. Kalau kamu memanggul kasih yang kupanggul ini, kamu akan mendapatkan, jiwamu akan mendapatkan ketenangan, kamu akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan, bonum conjugum itu tadi. Nah, sepasang suami istri, dia harus bisa mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dalam berbagi tanggung jawab, gitu kan. Bahwa kemudian ada tanggung jawab, saya cari uang, kamu yang mengatur dan sebagainya, pekerjaan rumah dan sebagainya, itu hal-hal praktis saja. Bagaimana komunikasi suami istri itu bisa memperlancar pembagian tugas seperti itu. Tapi yang jelas bahwa kalau ada masalah, kalau ada peristiwa, ada satu konflik, maka konflik, masalah itu bukan hanya itu masalahmu, itu karena kesalahanmu. Itu yang seringkali terjadi. Suami istri yang ideal adalah suami istri yang mengatakan, ini masalah kita. Yang difokuskan adalah pada masalah, bukan pada orangnya. Seringkali ketika suami istri konflik, suami istri itu punya masalah, mereka lebih fokus pada orangnya, bukan pada masalah. Misalnya, kemudian ada suami istri yang cekcok karena masalah keuangan. Lalu suami atau istri mengatakan, kamu sih enggak pinter ngatur uang, kamu sih boros dan sebagainya. Tidak kemudian melihat kenapa uang ini cepat habis. Tapi yang difokuskan atau seringkali yang dilihat adalah orang yang memegang uang itu. Nah, pribadi dewasa suami istri itu diperlukan dalam perkawinan. Karena apa? Pribadi dewasa adalah pribadi yang bisa memikul beban yang berat dan menjinjing beban yang ringan secara bersama-sama. Dan ini sebetulnya Bapak Ibu sudah mengatakannya pada awal perkawinan ketika mengucapkan janji perkawinan, yaitu aku akan setia kepadamu dalam suka dan duka, untung malang, sehat maupun sakit. Itu adalah isi dari kata sepenanggungan itu, bonum conjugum itu, isi sepenanggungan, yaitu mau berbagi, memikul dan berbagi suka dan duka, untung dan malang, sehat maupun sakit. Akhir-akhir ini saya menjumpai beberapa kali pasangan suami istri yang pasangannya kemudian mengalami sakit secara fisik, lalu pasangannya, istri atau suami itu kemudian mengeluh kemudian bagaimana dia bisa melepaskan dari beban seperti ini. Saya mengatakan justru pada saat pasangan Anda sedang sakit seperti tak berdaya seperti sekarang ini, tunjukkan bahwa janji Anda waktu di depan altar itu bukan janji abal-abal gitu kan, bukan janji palsu, tetapi benar-benar janji yang Anda ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan gereja bahwa akan setia dalam sehat maupun sakit itu. Ini yang perlu menjadi perjuangan suami istri. Nah, yang terakhir, yang kelima, keutamaan kelima untuk membangun, untuk memelihara Taman Eden kita adalah kepedulian atau care. Care, peduli itu pasangan tidak meminta, tetapi suami istrinya tahu, paham apa yang diinginkan, apa yang disukai, apa yang menyenangkan hati pasangannya. Seperti sabda Tuhan dalam Injil Matius bab 6 ayat 8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi Bapa memberikan apapun yang kita perlukan walaupun kita tidak memintanya. Allah yang di surga memberikan apa yang kita perlukan walaupun kita tidak minta. Setiap kali kita bangun pagi, seringkali kita mengatakan puji dan syukur, terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesehatan yang baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal, kita tidak mengatakan kepada Tuhan, tolong Tuhan, berilah saya nafas hidup saya hari ini. Kita belum meminta itu, tetapi Tuhan memberikan itu.
Ya kan? Nah, itulah care, kepedulian. Dia tidak meminta, tetapi saya tahu apa yang dibutuhkan pasangan saya, apa yang diperlukan pasangan saya. Itulah care. Nah, kalau misalnya pasangan saya itu baru saja pulang dari kerja ke rumah, capek. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, saya paham apa yang diperlukan, apa yang diinginkan oleh pasangan saya. Lalu saya memberikan itu tanpa diminta. Itulah care. Nah, contohnya sangat jelas. Bapamu yang di surga mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kadang kita lupa meminta, Tuhan, tolong beri saya kesehatan sepanjang hari ini. Kita bersyukur bahwa saya segar, tapi kemudian kita mengandaikan bahwa segar sekarang ini kemudian sepanjang hari kita segar. Belum tentu. Kalau Tuhan tidak memberikan, bisa saja sekarang ini segar, sebentar lagi, beberapa menit lagi kita bisa saja mati mendadak. Nah, tetapi walaupun kita tidak meminta kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan Tuhan memberikan itu. Taman Eden kita, keluarga kita akan tetap hidup bahagia, sejahtera dan sebagainya ketika pribadi suami, pribadi istri, pribadi anak-anak, pribadi orang tua mempunyai care terhadap orang lain. Peduli kepada sesama anggota keluarga. Itulah 5 keutamaan, 5 kunci, boleh dikatakan 5 tips yang bisa kita gunakan untuk membangun atau memelihara Taman Eden kita, yaitu keluarga. Itu Bu Triana yang bisa saya bagikan. Oh, ini sharing refleksi untuk pasangan. Nah, refleksi untuk pasangan, apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan, untuk melaksanakan 5 kunci keutamaan itu? Untuk membangun dan memelihara Taman Eden Anda, Taman Eden Bapak Ibu, keluarga sebagai Taman Eden. Begitu, Putriana, Suster Clarina, yang sesi keempat yang ingin saya bagikan. Baik Romo, terima kasih. Waktunya sudah habis ya, Suster Bapak Ibu. Terima kasih kepada Romo yang sudah menyampaikan materi pada hari ini dan sangat menarik sekali. Mungkin untuk saya buat kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan Romo Agung dari pagi hingga siang hari ini. Yang pertama, harta yang paling berharga dalam sebuah keluarga, yang pertama itu adalah perkawinan itu sendiri. Ya, karena melalui perkawinan itu Tuhan membangun relasi antara Tuhan dengan manusia. Kemudian harta yang kedua itu ada 2, yaitu pasangan kita sendiri dan anak-anak. Ya. Jadi pasangan diciptakan sebagai penolong meskipun kita berbeda, tetapi melalui perbedaan itu bila dipersatukan akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Dan anak-anak itu sebagai anugerah yang diberikan Tuhan kepada sebuah pasangan. Kemudian yang terakhir itu adalah tips yang diberikan oleh Romo bagaimana cara kita bisa merawat dan mengembangkan Taman Eden yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada 5, yaitu dengan cara menciptakan kebajikan, ya. Kemudian yang kedua itu membuat suasana persahabatan di antara kita dengan pasangan. Kemudian yang ketiga, dipercaya dan bertanggung jawab. Yang keempat, senasib sepenanggungan. Kemudian yang terakhir adalah kepedulian. Itu yang bisa saya simpulkan dari materi yang disampaikan oleh Romo pada hari ini. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Romo. Setelah ini kita akan melanjutkan kegiatan kita dengan misa yang akan dipimpin oleh Romo Agung. Mungkin bisa persiapan terlebih dahulu. Kita akan mulai jam 2.15 untuk para petugas.
Suster Lucy sudah siap? Oke. Kemudian untuk Ibu Yasinta, untuk lektornya, Ibu Yasinta, apakah sudah siap? Halo, Ibu Yasinta. Halo, hai Bu Triana. Siap, Bu. Oke, sudah siap ya. Oke, kemudian untuk Ibu Inge dan Pak Niko, sudah siap lagu-lagunya ya, Ibu Inge? Udah siap. Terus untuk lektornya itu mungkin Mazmurnya bisa didaraskan saja, tidak dinyanyikan. Ya. Oh, begitu. Ya. Oke, Ibu Romo? Yasinta. Ya. Romo boleh tanya untuk ordinariumnya, sementara kami hanya siapkan hanya yang kudus yang santus aja, yang lainnya kan tidak ada ya. Untuk dan Agnus Dei dibacakan ya Romo. Oke, baik. Tuhan kasihannya kami dibacakan juga. Oke, yang dinyanyikan hanya santus aja ya Romo. Oke, ya. Baik. Baik, Bu. Ya. Oke, baik. Oke, dipersilahkan Suster Magdalena. Terima kasih untuk Suster Clarina dan juga Ibu Triana yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Mewakili pembina, maka kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Agung yang sudah memberikan materi rekoleksi ini dengan sangat bagus. Terima kasih juga untuk pengurus yayasan yang menyelenggarakan rekoleksi ini, Suster Alberta, Suster Clarina, dan Suster Firmina. Juga untuk pengawas, Suster Justina, Suster Susana, dan lebih utama lagi untuk Bapak Ibu sekalian dan juga semua saja yang mengikuti rekoleksi ini, baik secara Zoom ataupun secara virtual yang lain. Merupakan suatu kegembiraan, kebahagiaan bagi kami semua. Karena dalam waktu-waktu yang begini sulit dengan pandemi ini, tapi toh kita masih memperoleh bekal hidup yang sangat bagus, bukan hanya untuk Bapak Ibu guru, tetapi juga untuk kami para suster juga dapat menerima dan dapat menangkap ini yang bermakna dalam kehidupan kami, sehingga meskipun kami ini tidak menikah, tetapi toh dapat juga mewujudkan apa materi-materi tadi dalam kehidupan kebersamaan kami. Maka kami juga atas nama pembina sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan provisiat, dan semoga ini nanti kami semua, terutama Bapak Ibu guru dan karyawan yang lain, itu sungguh dapat menjadi teladan bagi semua orang, terutama dalam menjalin atau merawat perkawinan sebagai wujud cinta kasih Allah atau tanda kasih Allah yang sudah dibentuk dalam diri para keluarga pasutri masing-masing. Selanjutnya kami ucapkan juga untuk melanjutkan acara ini dengan Ekaristi sehingga berkatnya semakin lengkap. Tak lupa mohon maaf untuk kami yang mungkin ada kekurangan dalam pembicaraan ataupun juga dalam mengikuti Zoom ini, mohon dimaafkan. Maka sekali lagi dan untuk akhirnya kami ucapkan selamat siang, terima kasih dan provisiat. Sekian.
Baik, terima kasih Suster Lena.